Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem keuangan Islam. Yang pertama, definisi dan prinsip sistem keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun prinsip sistem keuangan Islam, yang pertama kebebasan bertransaksi, kedua bebas dari mesir, darar, dan riba, ketiga bebas dari upaya pengendalian, yang keempat semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, lima pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Selanjutnya, fungsi dan karakteristik keuangan Islam. Yang pertama, fungsi keuangan Islam ada 5, yaitu yang pertama kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh, yang kedua keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, yang ketiga stabilitas dalam nilai uang, yang keempat mobilitas dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan jaminan pengembalian yang adil dan prospektif, yang kelima penagihan yang efektif dari semua jasa dan produk perbankan. Adapun karakteristik keuangan Islam, yang pertama nilai kepatuhan, dua nilai dasar kepemilikan, tiga nilai keseimbangan, empat nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan, lima nilai dasar kebebasan, dan keenam nilai dasar keadilan. Selanjutnya, konsistensi sistem keuangan global dan sistem keuangan Islam. Sistem dunia untuk mencari bentuk tata baru perekonomian yang lebih adil. Dalam konseptualisasi seperti ini, masing-masing pelaku usaha bebas memilih sistem transaksi yang menguntungkan dan menjaga stabilitas keuangan. Sistem keuangan global dibangun dengan dasar optimalisme yang besar pada kinerja mekanisme pasar bebas, walaupun sering menimbulkan distorsi ekonomi. Pada akhirnya membutuhkan intervensi terbatas pemerintah untuk menyelamatkan mekanisme pasar tersebut. Pasar bekerja berdasarkan hukum demand and supply yang mensyaratkan suatu komoditas yang kredibel. Komoditas ini harus memiliki harga, sedangkan harga suatu tertentu. Dalam kenyataannya, banyak komoditas yang tidak dapat diukur sehingga tidak memiliki harga dan tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat disediakan oleh pasar. Penanganan terhadap komoditas seperti itu membutuhkan intervensi pemerintah agar komoditas tersebut dapat diperdagangkan kembali dalam mekanisme pasar yang kompetitif. Dengan demikian, kerjasama strategis antara pemerintah, pasar, dan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi mutlak diperlukan, sebagaimana yang ditawarkan sistem keuangan Islam. Adapun tantangan dan kesempatan sistem keuangan Islam. Tantangan baru sistem ini dapat diakumulasi teori operasional dan implementasinya. Akumulasi teori keuangan Islam sebagaimana dikembangkan ilmuwan dan ekonom Islam harus menjadi landasan teoritis untuk membangun sistem keuangan berbasis profit sharing yang produktif dan menguntungkan. Pada ranah operasional, perkembangan dan inovasi teknologi intermediasi keuangan dan manajemen risiko dapat diejawantahkan secara komprehensif. Secara implementatif juga harus diupayakan langkah-langkah membumikan sistem keuangan Islam sebagai subsistem ekonomi Islam. Dalam rasional ekonomi, perkembangan sistem keuangan didukung oleh kuatnya fondasi institusi. Selanjutnya, tawaran sistem keuangan risk sharing. Sistem risk sharing menegaskan sikap saling percaya antara mekanisme operasional dan pelaku usaha, sehingga ketidakseimbangan informasi yang menghasilkan spekulasi pelaku usaha dan mekanisme operasional perbankan yang disebut moral hazard tidak terjadi. Implementasi sistem keuangan Islam. Tantangan utama pengembangan sistem keuangan risk sharing adalah ketidakseimbangan keuangan secara fiskal, moneter, dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Salah satu solusi Islam dalam kebijakan fiskal adalah membedakan antara pendapatan reguler yang diberikan dari zakat dan pendapatan intermedial dari pajak. Selain pendapatan negara, Islam juga mengatur pembelanjaan pemerintah